Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Masa Reuni 212 berencana menggelar kembali aksi pada 2 Desember 2021. Namun aksi itu masih terkendala izin karena aksi itu akan menimbulkan kerumunan dan berpotensi menciptakan klaster COVID-19. Reuni 212 rencananya akan kembali digelar pada 2 Desember 2021. Namun rencana itu sepertinya terkendala karena belum adanya izin dari kepolisian maupun Pemprov DKI Jakarta. Pihak panitia mengaku terus berusaha melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan agar Reuni 212 bisa terlaksana. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Julvan menyebut izin aksi tersebut masih dalam pembahasan dan akan disampaikan dalam waktu dekat. Besok kita update ya, ada perkembangan baru nanti besok saya sampaikan ya untuk 1212 ya. Oke. Belum tidak. Polda belum sampai hari ini belum mengeluarkan ya, belum mengeluarkan izin untuk kegiatan 212. Nanti besok diupdate lagi sama saya, ada perkembangan baru. Selain mengajukan ke Polda Metro Jaya, panitia Reuni 212 bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas rencana ini yang akan digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Diketahui, rekomendasi Satgas COVID-19 menjadi salah satu syarat agar Reuni 212 bisa diizinkan oleh pihak kepolisian. Syarat itu diperlukan lantaran pandemi di Indonesia masih terjadi. Bila melihat aksi 212 sebelumnya, aksi diikuti oleh massa dari berbagai aliansi. Namun tentunya di era pandemi seperti ini, kerumunan justru akan berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Para alumni 212 berencana kembali menggelar reuni 2 Desember mendatang. Mengapa reuni tersebut harus digelar dan apa urgensinya? Kami akan bahas bersama Ketua Panitia Reuni 212 Eka Jaya dan nanti juga akan bergabung bersama kami Ketua X212 Kawal Jokowi Maruf Amin Rasman Arif Nasution. Saya sapa terlebih dahulu Pak Eka Jaya, Ketua Panitia Reuni 212. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Eka, dengan belum dikeluarkannya izin dari kepolisian hingga saat ini, apakah Reuni 212 akan tetap digelar? Baik, insya Allah Reuni 212 ini akan tetap kita gelar. Karena Reuni ini adalah milik umat, ya, milik masyarakat, milik rakyat Indonesia, di mana berkumpulnya kaum muslimin wal muslimat untuk menyatukan ukhuwah di antara kita menjadi hari persaudaraan buat kita. Insya Allah akan tetap kami lakukan, mungkin dengan konsep yang lain, insya Allah. Seperti apa konsep yang diperbarui dari acara Reuni 212? Ya, sebenarnya dari awal kita ingin seperti konsep yang pernah kita lakukan, ya. Kita dengan adanya panggung, dengan diisi ceramah tausiah para ulama-ulama dan tokoh bangsa, ya, dari 2016, 2017, 2018, 2019 kita sudah melakukan itu. Dan di 2020 karena adanya COVID, ya kita dengan virtual. Baik, apa urgensi digelarnya Reuni 212? Masih bersama kami Ketua Panitia Reuni 212 Pak Eka Jaya, dan sudah bergabung juga bersama kami Ketua X212 Kawal Jokowi Maruf Amin Rasman Arif Nasution. Saya lanjutkan sedikit ke Pak Eka, benarkah Reuni 212 akan dipindahkan ke Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, Pak Eka? Ya, insya Allah begitu, Mbak Stefani. Sudah ada izin Pak untuk pemindahan di lokasi Az-Zikra? Insya Allah sedang diurus. Baik, saya ingin tanyakan langsung ke Bang Rasman. Anda sebagai salah satu alumni 212, apakah Anda melihat apa urgensinya kemudian untuk Reuni 212 ini digelar, melihat panitia terus mengusahakan alternatif agar acara ini tetap digelar meskipun belum ada izin? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Assalamualaikum Pak Ketua Panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya dari kacamata saya sebagai Ketua
X212 kawal Jokowi Ma'ruf Amin untuk reuni 212 pada 2 Desember 2012 mungkin 4 hari mendatang, menurut saya tidak ada urgensinya. Kenapa? Karena kita juga bertanya gitu, kok ini penting diperingati? Sudah seperti peringatan Maulid Nabi ya, walaupun Maulid itu tidak diwajibkan gitu ya. Tapi kelihatannya saya lihat kok X212 ini selalu ada buat gerakan di 212, seolah-olah ini sebuah sejarah yang harus tidak boleh dilupakan, dan seolah-olah di situ ada orang-orang yang terzolimi, dan seolah-olah pada saat itu ada pemerintah yang menzolimi, dan seolah-olah pada saat itu itulah orang-orang yang paling sayang dan cinta kepada ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan seolah-olah orang-orang yang tidak mendukung X212 itu adalah orang-orang yang kafir. Ini seolah-olah. Baik. Nah, kenapa? Karena gambarannya gitu. Kenapa? Karena semangat untuk, katakanlah untuk Isra Mi'raj dan katakanlah untuk Maulid Nabi tidak segencar X212. Nah, walaupun mereka frame X212 ini melakukan gerakan moral atau yang namanya silaturahim akbar atau apa yang namanya pertemuan antara sesama pengikut X212 atau pimpinannya dengan dibingkai dengan acara kegiatan keagamaan misalnya Maulid Rasul dan macam-macam, itu bisa saja terjadi. Tapi yang orang lihat sekarang urgensinya apa, kepentingannya apa, persoalannya apa? Kalau dikatakan mereka dulu, katakanlah ketika mulai bergerak, bisa saja secara politis orang memandangnya untuk mendukung Anies dan Sandiaga Uno, itu sudah selesai. Atau mungkin pada waktu itu mendukung Prabowo Sandi, sudah selesai. Bahkan perlu saya bilang lagi, super selesai. Kenapa? Karena Sandiaga Uno ada di kabinet Pak Jokowi Ma'ruf, Pak Prabowo ada di kabinet Pak Jokowi Ma'ruf. Kan dulu sampai ada ijtima ulama yang mengeluarkan harus dukung Prabowo Sandi, dan orang-orang yang ada di ijtima ulama itu mayoritas X212. Baik. Nah, sekarang menurut saya sudah tepatlah kalau pemerintah dalam hal ini pengaman negara, pengayom negara, pelayan negara, yaitu kepolisian, untuk tidak memberi izin itu gitu. Baik. Kenapa? Karena tidak ada urgensinya. Kecuali ada hal-hal yang urgen pada saat ini sehingga bisa terjadi demo keberatan. Misalnya, banyak juga yang bertanya kepada saya karena saya Ketua Badan Hukum Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila misalnya. Ada juga yang mengaitkan, kenapa Pemuda Pancasila ada boleh melakukan aksi, kenapa kami tidak? Loh, ini berbeda. Kami itu spontanitas karena ada orang yang seorang politisi menyakiti hati perasaan kader di bawah. Loh, ini sekarang pertanyaannya apa gitu. Baik, kalau yang untuk acara seremonial, gelar saja di gedung, kenapa masih di lapangan gitu loh. Baik, Pak Eka, bisa langsung dijawab apa sebenarnya urgensi diselenggarakannya reuni 212? Baik, saya akan meluruskan dari saudara Rasman ini urgensinya apa. Ya, kalau bahasanya dulu ada dukung mendukung dari calon presiden atau Pak Gubernur saat itu, artinya saudara Rasman ini tidak mengerti apa itu ya, khas daripada 212, yaitu baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan satu ibu. Baik, silakan Pak Eka. Untuk merayakan satu momen yang sampai saat itu berkumpul orang jutaan yang ada di situ dalam keadaan aman, nyamai, tentram, dan rumput pun tidak terinjak. Artinya ini momen yang diakui oleh dunia ya, yang memang harus kita bisa pupuk bagaimana satu tempat dipadati dengan jutaan orang tanpa ada kerusakan sedikit pun, tanpa ada keributan sedikit pun. Dan ini kan harusnya pemerintah bisa mendukung. Kenapa? Ini selama ini yang kita lakukan adalah aksi yang begitu super damai. Kita munajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar bangsa negara kita ini dijauhkan dari bala, bencana, musibah dengan kumpulnya kita bersama ulama, dengan tokoh bangsa.
Nah tadi kalau di bahasanya, mohon maaf kalau Saudara Rasman mengatakan pemuda Pancasila mau dia melakukan aksi karena ada satu anggota DPR yang menyakiti. Saya mau tanya, berapa banyak ulama kiai yang disakiti, yang dikriminalisasi? Apakah itu tidak menyakiti hati umat Islam yang ada di Indonesia yang mayoritas? Anda berpikir ke situ Bang Rasman. Ya jangan sampai ya kita yang sudah berusaha ini bagaimana mengademkan suasana dengan cara berzikir dan lain sebagainya. Ini kok sepertinya ditentang. Ada apa sebetulnya? Kita tidak ingin melakukan hal-hal yang di luar daripada koridor hukum, tidak. Kita mengikuti prosedur yang ada. Prosedurnya kita jalankan prosesnya. Jadi alasannya apa kami tidak boleh? Bang Rasman silakan jika ada tanggapan. Baik, saya kira begini, kalau Pak Ketua Panitia, siapa tadi Pak Wijaya ya? Pak Wijaya ya? Pak Eka Jaya, Pak Eka silakan. Kalau Pak Wijaya, Pak Eka Jaya, maaf ya Pak Eka ya. Kalau Pak Eka mengatakan saya tidak tahu dapurnya X212 atau 212 kegiatan itu, loh saya ada di situ, bagaimana Bapak bilang saya tidak tahu? Saya ini ex pengacara Bapak Habib Rizik. Dan semua orang tahu bahwa Pak Habib Rizik sangat mendukung yang namanya gerakan X212. Lalu saya katakan, kalau sekarang Bapak tanya, kalau kami di Pemuda Pancasila misalnya ada yang tersakiti, lalu Bapak bilang banyak ulama yang tersakiti. Di mana itu Pak? Buktinya Bapak bilang ada ulama yang tersakiti. Ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa dia tersakiti, Pak. Yang sudah berkekuatan hukum tetap. Siapa? Siapa itu, Pak? Siapa? Iya, siapa itu, Pak? Orang sepinter Anda masih bertanya Pak, hal itu. Seseorang itu, begini Pak, seseorang itu dapat dikatakan tersakiti atau dizolimi atau dikriminalisasi yang Bapak sebut tadi, itu harus dibuktikan dengan yuridis, yaitu dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang kita sebut dengan inkrah. Siapa? Itu dulu jawab. Itu dulu jawab, Pak. Loh, Habib Rizik dia sudah pulang ke Indonesia, kemudian menghadapi satu masalah terkait dengan misalnya kerumunan. Sedangkan hal yang lain-lain itu sudah dikesampingkan. Tidak ada urusan lagi yang namanya yang urusan chat-chatan dan lain-lain, kan sudah selesai. Nah itu muncul karena persoalan yang baru. Cuma saya mau sampaikan ke Bapak ini, ya, Bapak tahu nggak? Sebentar Pak, saya jawab dulu Pak. Saya ngomong dulu Pak. Saya ngomong dulu Pak. Sebentar Pak. Di Pekalongan sudah dilakukan maulid besar-besaran. Saya ngomong dulu. Dan itu melanggar daripada prokes, tidak ada. Saya ngomong dulu. Tidak ada yang diadili, tidak ada yang disidang. Ini tidak begini. Ada yang dilakukan kriminalisasi. Saya ngomong dulu. Saya ngomong dulu. Saya ngomong dulu. Kita sama-sama Muslim, Pak. Kita sama-sama cinta agama kita, Pak. Kita sama-sama taat. Begini, Pak. Saya mengatakan konteks hukum. Kita bicara ini konteks hukum, Pak. Nggak boleh kita mengada-ngada atau mengandai-ngandai atau menerka-nerka. Yang saya katakan, Bapak tahu nggak bahwa saya ini begitu ngomong di iNews seperti ini, sore hari seperti ini, di kampung saya nun jauh di sana di Mandailing Natal, saya mengatakan sebaiknya Pak Habib Rizik diselesaikan kasus hukumnya supaya nanti pulang di Indonesia tidak ada pertanyaan masyarakat. Bapak tahu kalau saya diancam di telepon, rumah saya mau didemo segala macam. Apakah itu perilaku yang benar? Banyak tokoh-tokoh yang menghubungi saya dan saya mengatakan, loh, saya berbicara supaya nanti tidak ada dugaan macam-macam. Ternyata benar. Beliau pulang, ada laporan katanya ada pelanggaran prokes sehingga menjadi masalah hukum. Nah, padahal kalau itu misalnya dijaga dengan benar, menjemput imam besar, Pak Habib Rizik yang kita hormati. Saya ini pengacara beliau. Saya pernah diundang ke kediaman beliau ketika beliau masih di Madinah atau di Mekah, maaf, di Mekah. Hampir 3 jam saya di kediaman beliau bersama keluarga saya. Kita baik-baik saja. Baik, Bang Rasman dan Pak Eka, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita akan saksikan terlebih dahulu ada pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, terkait reuni 212.
Baik, seperti ada gangguan teknis, kami lanjutkan dialog. Kami beri kesempatan kepada Pak Eka. Pak Eka, artinya apakah kalau tadi merujuk pada pertanyaan saya urgensi diselenggarakannya 212 dan Anda jawab terkait ulama yang tersakiti, apakah artinya ini sebagai dalam tanda kutip aksi bela ulama? Begini Mbak, urgensinya adalah kita mengadakan reuni alumni ini mengingat momen-momen yang luar biasa. Berkumpulnya jutaan orang yang ada kumpul di satu tempat yang tidak menimbulkan satu kerusuhan, kegaduhan, dan bahkan rumput pun tidak terinjak. Ini adalah satu momen dan ini diakui oleh dunia. Dunia mengakui. Kenapa Indonesia tidak mengakui? Baik. Artinya sebagai sarana silaturahmi saja, Pak Eka. Artinya ini ajang silaturahim, ajang silaturahmi. Baik. Kalau ada andaikan dalam acara tersebut presiden mau datang, Kapolri mau datang, Panglima mau datang, silakan datang, kumpul bertemu dengan rakyatnya di situ. Baik, kami akan tunggu seperti apa kelanjutan dari wacana reuni 212 ini. Mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Mohon maaf Bang Rasman, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Bang Rasman dan Pak Eka sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.